sekalian rahimakumullah, sambil kita menunggu kehadiran daripada saudara-saudara kita yang insyaallah akan bersilaturahmi di Musala Babus Salam Blok R yang mungkin sedang melaksanakan sholat di masjid dan musolanya masing-masing. Insyaallah kita isi terlebih dahulu dengan pembacaan sholawat bersama-sama. Semoga fadilah daripada pembacaan sholawat di pagi hari ini membawa keberkahan dan turunnya cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta insyaallah kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil menunggu kehadiran daripada saudara-saudara kita semuanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil amdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin amdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil amdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها
نور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah yang sudah berada di sekitar Mushola Babus Salam, sebelum acara dimulai mari kita rapihkan tempat duduk kita seperti biasanya. Mohon kiranya Pak yang di belakang kita maju Pak. Silakan bapak-bapak yang berada di area teras kita masuk ke dalam Pak. Kita duduknya seperti sholat ya Pak. Insya Allah paling depan pahalanya paling besar insya Allah, mudah-mudahan. Silakan Pak kita rapihkan terlebih dahulu. Silakan Pak yang berada di teras Pak bisa masuk ke area dalam Pak. Langsung yang di area teras Pak, di sebelah kanan masih kosong Pak, sebelah kanan musola. Silakan Pak yang berada di luar masuk saja Pak. Silakan selamat datang kepada para ketua DKM Masjid dan Mushola beserta para pengurus dan para jamaahnya. Kiranya langsung di area sebelah kanan Pak, kanan Mushola masih kosong, silakan. Sebelum acara dimulai kita rapihkan terlebih dahulu tempat duduk. Silakan yang masih berada di teras di area luar bisa masuk ke area dalam mushola, masih ada di bagian dalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang sama-sama kita hormati, yang insyaallah beliau pada pagi hari ini akan mengisi tausiah di dalam kegiatan rutinan forum silaturahmi DKM se-CKM Raya Al-Mukarram Al-Mukhtaram yang terhormat Alhamdulillah Al-Ustadz Zainal Abidin SPDI MPDI. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita yang alhamdulillah selalu istiqomah hadir tengah-tengah kita, membimbing kita. Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Rusnan, Bapak Kiai Haji Dadang Waryatna, Bapak Ustadz Haryadi, dan juga para guru-guru semuanya yang mohon izin tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan panjang umur, keberkahan daripada ilmunya sehingga bisa terus membimbing kita di jalannya yang lurus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, yang karenanya menjadi wasilah di dalam kegiatan rutinan Forsil, Ketua Forum Silaturahmi DKM se-CKM Raya Al-Ustadz Didi Hermawan beserta seluruh jajaran kepengurusan daripada Forsil, alhamdulillah juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama-sama kita hormati daripada Ketua DKM Musala Babus Salam Blok R Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ustadz Lawanta beserta seluruh jajaran kepengurusan DKM Musala Babus Salam yang alhamdulillah kiranya pada hari ini berkenan menjadi tuan rumah di dalam kegiatan rutinan Forsil. Juga yang sama-sama kita hormati daripada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, para ketua DKM beserta pengurus dan seluruh jamaah Forum Silaturahmi DKM se-CKM Raya, Bapak, Ibu dan anak-anakku sekalian yang semoga kita semua dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Atas kudrat dan iradahnya Allah izinkan kita pada pagi hari ini dibangunkan daripada lelapnya dan nyamannya tidur untuk dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjut dengan silaturahim dan ta'lim di pagi hari. Salawat wa salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, suri teladan kita, baginda alam ya habibana wa nabiyana sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sama-sama yang kumpul maupun yang tidak kumpul, kaum muslimin wal muslimat berharap di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami di pagi hari ini membawakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu tausiah inti, doa penutup dan ramah tamah. Marilah kita untuk mempersingkat waktu, kita buka acara yang mulia pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan suratul Al-Fatihah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara ini dari awal sampai akhir mendapatkan ridhonya
dan cucuran rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfir lana wa liwalidayya amin walhamdulillahirabbil alamin. Beranjak kepada acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sunandar dari Kepengurusan Porsil sekaligus dari perwakilan Mushola Al-Ikhlas Bloki. Kepada beliau yang terhormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsira. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Sunandar yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga membawa keberkahan dan cucuran rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampailah kita di acara inti, yaitu tausiah Maudatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Zainal Abidin SPDI MPDI, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita simak bersama-sama, dengarkan bersama-sama, semoga menjadi ladang ilmu untuk kita semuanya. Kepada beliau yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Para alim, para ulama yang saya hormati, wabil khusus Kiai Haji Rusnan yang alhamdulillah senantiasa hadir di hadapan kita semuanya, dan juga yang saya hormati Ketua Forum Silaturahmi Bapak Didi Hermawan dan jajarannya, Ketua DKM Mushola Babu Salam, dan bapak-bapak sekalian jemaah rutin baik Mushola Babu Salam maupun mushola dan masjid yang ada di lingkungan Citra Kebun Mas dan Song Indah, yang mudah-mudahan senantiasa langkah kakinya ke tempat ini senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini momennya masih bulan Rajab, saya kira kalau kiai tanggalnya masih 33 Rajab kayak ya. Jadi walaupun Sa'ban 42 Rajab gitu ya. Dan memang Isra Mi'raj itu adalah mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'an. Kayaknya nggak akan habis waktu untuk membahas tentang keagungan, kemuliaan dan hikmah daripada Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dipercaya untuk berjalan hidup di muka bumi Allah sebagai khalifatu fil ardh, yang pertama, dan yang kedua sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang tunduk dan taat dalam melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahibul ilmi yastaghfirullahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahr. Keluarga besar ilmu ya, akan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta al-huta fil bahri. Bahkan sampai ikan yang ada di lautan pun itu akan memohonkan ampun terhadap dosa-dosa sahibul ilmi. Siapa sahibul ilmi itu? Siapa keluarga besar ilmu itu? Yang pertama adalah kun aliman, orang yang senantiasa mengajarkan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah kiai ulama ajengan di CKM ini banyak, dan mereka ini ya, mu'alim, ajengan, apapun namanya, ini termasuk ke dalam keluarga sahibul ilmi, orang yang memberikan ilmu pengetahuan. Maka kita doakan mudah-mudahan kiai ajengan-ajengan kita ini panjang umur, sehat walafiat, barokah rezeki dan keluarganya. Ya. Karena baginda Nabi saja itu gurunya sampai wafat, yaitu malaikat Jibril. Dan ini harus menjadikan prinsip bagi kita bahwa taklim, mencari ilmu itu jangan sampai ada istilah berhenti atau jangan sampai ada istilah libur, karena baginda Nabi saja menunjukkan bahwa beliau tetap berguru, tetap ngaji kepada malaikat Jibril. Ini jadi prinsip kita sebagai umatnya, karena sunnah beliau. Apa yang beliau lakukan, ya sudah, kita masami'na wa atona, kita ikuti saja. Yang kedua, sahibul ilmi itu adalah al-muta'alliman, orang yang mencari ilmu kepada kiai, kepada ajengan, kepada habaib itu. Bawa buku, bawa pulpen, bawa pena, bawa kolam gitu kan. Ini juga termasuk akan dimintakan ampunan ya, oleh semua makhluk, kullu syai'in yang ada di muka bumi ini, batu, pasir, pepohonan, dedaunan, semuanya memohonkan ampun. Hatal hut fil bahri, sampai ikan yang ada di lautan pun tahu kalau ada gerak langkah para pencari ilmu. Alhamdulillah, ini mau masuk bulan Ramadan, dosa kita dihapus, dikikis dulu supaya benar-benar dalam keadaan suci. Bahkan Nabi saja mau Isra Mi'raj dibedah dulu dadanya, dibelah dulu hatinya, diisi dengan mangkuk iman dan rahmat oleh Allah itu. Kemudian siapa lagi sahibul ilmi? Ini guru bukan, para pencari ilmu bukan, bawa buku kagak. Tapi saya mah senang dengerin ilmu Ustadz, ini namanya al-muhibban, orang yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Nah ini juga sama dimohonkan ampun oleh semua makhluk yang ada di muka bumi. Atau al-mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Saya mengajar nggak bisa
jadi seorang santri nggak bisa, nggak bawa buku, saya mah dengerin saja. Ini juga termasuk orang yang akan dimintakan ampunan, ya. Ini guru bukan, santri bukan, cinta ilmu enggak, mendengarkan enggak. Tapi kalau ada pengajian datang walaupun tidur. Ini yang tidur gimana Ustadz? Dimohonkan ampun kagak ini kira-kira gitu kan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di bulan Ramadan ketika malaikat ba'da subuh itu turun membagikan rahmat, itu semuanya kena rahmatnya. Kecuali orang yang tertidur itu juga dapat dalam keadaan duduk sila begini tidurnya. Selama punya wudhu. Kalau duduknya tanpa sila saya yakin keluar. Ngecus gitu ya. Tapi kalau duduknya sila begini, maka itu juga dapat ya. Masih kebagian rahmat daripada malaikat. Tuh. Jadi duduknya di majelis ilmu pun itu masih tetap kebagian rahmat. Jadi jangan dibangunin, biarin. Bangun. Sekiai masa tidur mulu. Hati-hati nanti begitu bangun dia punya dalil. Tidurnya orang yang berilmu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Waduh. Ini yang tidur dibangunin malah punya dalil gitu kan. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik katanya begitu ya. Baik, ini adalah sahibul ilmi, keluarga besar ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam sahibul ilmu itu ya. Orang-orang yang senantiasa dimintakan ampunan oleh semua makhluk. Bayangkan Pak, hatal huta fil bahr, sampai ikan di lautan pun memintakan ampun kepada orang-orang yang senang ilmu, cari ilmu, ngajarin ilmu ya. Maka kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 10 menit lagi ya. Waktunya luar biasa ini ya. Belum ama ba'du belum ini kan. Baik, ayat tentang Isra Mi'raj kita tahu dimulai dengan kalimat tasbih subhana ya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak ada peristiwa besar yang tidak diawali dengan kata subhana, maha suci Allah. Ini bayangkan ayat yang memang menurut orang Mu'tazilah tidak masuk akal. Sebetulnya bukan tidak masuk akal, karena akal manusia itu kekecilan. Ya, punya keterbatasan kalau akal kita itu. Ya. Nanti saja sudah beranjak tua, mata kita mempunyai keterbatasan, sudah tidak bisa lagi melihat dari jarak dekat itu. Telinga kita punya keterbatasan, semua kita punya keterbatasan. Indra perasa kita pun semuanya akan mengendur ya. Begitupun dengan ilmu pengetahuan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit Pak ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, apalagi bab tentang roh. Illa qalila, melainkan hanya sedikit saja. Maka dalam menerima ayat ini yang harus dikedepankan itu adalah iman dulu. Akal jangan dulu komen deh. Ya. Masa iya sih Mekah Palestina cuman semalam? Nah itu kalau akal sudah komen begitu, jadi larinya masa iya. Lah ini kan maunya Allah. Kalau Allah yang sudah mau selesai, ya. Lah kita kan proses fisika ya. Kita ini ada karena ada emak, ada bapak kita, betul. Ya, ada emak, ada bapak kita menikah, maka lahir kita. Itu menurut akal. Tapi bagi Allah nggak begitu. Nabi Adam kagak punya bapak, kagak punya emak, lah jadi Allah yang mau, selesai. Ya. Siti Maryam ya, bisa punya anak walaupun tidak punya suami ya. Tapi ini karena maunya Allah ya, lah jadi. Nabi Isa alaihi salam ya. Walaupun sekarang juga banyak perempuan yang tidak mau kalah dengan Siti Maryam gitu ya. Nah ini, jadi akal jangan dulu komen, terima dulu dengan iman. Contoh, ini kalau akal lebih didahulukan ya. Kalau air sperma itu kan suci Pak ya. Tapi kalau air kencing najis, apalagi yang perempuan dari mulai lahir sudah najis itu. Ya. Ini kalau pakai akal. Ini kalau air sperma suci, ini kan istilahnya apa? Air sperma itu harus wajib mandi. Kalau kencing kan tidak wajib mandi. Ini kalau pakai akal. Ini yang suci saja wajib mandi, apalagi yang najis air kencing, lebih wajib mandi lagi. No, jadi kalau pakai akal,
Jadi kesimpulannya kalau keluar sperma wajib mandi, apalagi kalau kencing lebih wajib mandi lagi. Kira-kira kalau kencing sehari berapa kali, mandinya berapa kali? Ya, kayak ikan mujair kita, Pak. Ya. Atau dibalik, air kencing yang najis saja tidak wajib mandi. Apalagi kalau mengeluarkan sperma, lebih tidak wajib lagi. Jadi kesimpulannya, kalau keluar air kencing tidak wajib mandi, tapi kalau keluar air sperma lebih tidak wajib mandi lagi, lengket-lengket ya. Setiap hari gitu kan. Tetapi kalau kita mau menerima dengan iman dulu, terima saja dulu dengan iman. Ya. Syariat mengajarkan kalau keluar sperma itu wajib mandi, kalau keluar air kencing itu tidak wajib mandi. Akal baru boleh nanya di sini. Kok bisa begitu ya Ustadz? Jawabnya dengan ilmu. Jadi begini, kalau orang mengeluarkan air kencing kan sehari bisa 7 ya, bahkan yang beser lebih dari 7 kali begitu. Kalau orang keluar sperma itu kan ya pengantin baru lah, seminggu sekali anak muda sudah mending gitu kan. Artinya kan kalau seandainya keluar sperma mandi kan ini tidak apa-apa, orang cuma seminggu sekali gitu kan. Tapi bayangkan kalau seandainya kita kencing wajib mandi, waduh repot Pak. Ke kantor itu harus bawa anduk kira-kira, kencing 7 kali, mandinya 7 kali juga gitu kan. Ya, ini kita jawab dengan ilmu ketika akal itu bertanya. Kemudian kan kalau orang mengeluarkan air kencing itu kan tidak pakai tenaga, tidak harus menguras energi, maka tidak harus mandi juga nggak masalah. Tapi kalau orang mengeluarkan air sperma luar biasa Pak, pakai tenaga, ngos-ngosan gitu kan. Maka obat yang paling mantap ketika seseorang sudah lelah, sudah capek, sudah letih kerja seharian, itu adalah obatnya mandi. Nah, jadi agama masuk di akal tidak? Ajaran masuk di akal tidak? Masuk. Tapi dalam proses menghadapi ini, iman dulu yang harus kita ketengahkan. Ya, bukan pakai akal dulu. Dan tidak bisa diakal-akali kalau agama itu. Oke, baik. Saya cerita sedikit tentang Isra Mi'raj. Ya. Taruhlah kalau seandainya malam tadi itu peristiwa Isra Mi'raj bagi Rasulullah, ini paginya ini Nabi diem saja, melamun, seolah masih tidak percaya dengan peristiwa yang sangat luar biasa itu. Maka datanglah Abu Jahal, nanya, Muhammad, kenapa engkau seperti orang yang heran begitu, melongo-longo begitu? Ini nanya Abu Jahal, Pak. Namanya itu orang Mekah itu manggilnya Abu Hakam, orang yang super cerdas. Tapi Nabi nggak mau bilang Abu Hakam, Nabi suruh panggil Abu Jahal, orang yang super goblok katanya. Tidak percaya akan kenabian, ini fanatisme kebodohan. Ya, padahal itu setiap hari dengerin ayat dengan Abu Sufyan dengan temannya, ya di rumah Nabi nguping dia itu. Ya, hari pertama kumpul, subuhnya pulang. Hari kedua ngumpul, subuhnya pulang. Wahai Abu Jahal, apa yang kau dengarkan dari Muhammad? Demi Allah katanya, karena memang mereka itu adalah pengikut Nabi Ibrahim, cuman mereka mendatangkan berhala, mereka musyrik. Ya. Apa yang ku dengar dari Muhammad itu adalah sesuatu yang luar biasa dan bukan ciptaan manusia. Lalu kenapa engkau tidak beriman Abu Jahal? Ketika datang jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji, sukuku dengan sukunya Muhammad itu bersaing, ya, menyambut, ya. Kemudian yang sehari ngasih makan, besoknya hariku itu kaumku yang ngasih makan ya. Tapi di kaumku itu tidak keluar nabi katanya. Inilah fanatisme kebodohan. Cuman gara-gara di kaumnya tidak ada nabi, sementara di Bani Hashim itu keluar nabi, maka sampai kapanpun Abu Jahal itu tidak mau mengakui kerasulan Muhammad. Inilah Abu Jahal, fanatisme kebodohan. Sama dari dedegan, dari fisiknya sama Pak. Jubahnya gamisnya sama. Janggutnya juga sama, karena itu ras Smith. Gampang sekali kalau tumbuh jenggot. Kalau di kita rasnya mongoloid, susah tumbuh jenggot di kita. Paling pakai obat doyok baru bisa gitu ya. Jadi nggak usah maksa, nggak apa-apa lah nggak punya jenggot juga gitu kan. Toh itu nanti asbabul wurud hadis itu kita akan bahas sedikit. Di mana nanti turunnya itu asbabul wurud hadis jenggot itu, ya. Lalu kemudian dengan polosnya Nabi cerita, ya Abu Jahal, ya, semalam aku terbang naik buruk dari Mekah ke Palestina.
Lalu kemudian Allah mengangkatku ke langit pertama sampai ke langit ke-7, lalu kemudian ke Baitul Ma'mur, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Lalu setelah itu aku pulang lagi dan hari ini aku sudah ada di sini. Ini Abu Jahal agak sedikit tersenyum tapi rada sinis. Ini Muhammad sudah gila gitu. Ya, mengarang cerita bohong, mengarang cerita dusta, mengarang cerita palsu. Wahai Muhammad, katanya, kalau aku kumpulkan satu kota Mekah, kau mau cerita enggak? Iya ya Abu Jahal. Orang kita, Nabi kita polos, Pak. Walaupun sebenarnya mau dijebak sama Abu Jahal itu. Masyarakat dikumpulkan satu blok gitu kan. Lalu kemudian Muhammad suruh menceritakan kejadian yang semalam yang menurut logika Abu Jahal itu tidak mungkin. Ya, tidak masuk akal. Ya. Maka berjalanlah mereka ke suatu bukit namanya Bukit Abi Kubais. Di situ tempat iklan, ya. Ketika ada serangan masuk ke Mekah, ketika ada raja yang melahirkan, itu diumumkan di situ, di satu bukit itu. Maka semuanya berkumpul, yang satu karena Abu Jahal, yang satu karena Nabi Muhammad. Ya. Silakan, ya, Muhammad katanya menceritakan. Nah, lalu disitulah Rasulullah menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi menceritakan Isra Mi'raj itu adalah sunnah fi'liyah. Bukan bid'ah, bukan. Jadi kalau ada orang menceritakan tentang rajaban, itu bukan bid'ah, sunnah. Nabi kok yang menceritakan, panitianya Kang Haji Abu Jahal. Udah lebih tua Abu Jahal jadi akang gitu kan. Nah, dia mah di Mekah haji gitu kan, kita belum tentu. Kang Haji Abu Jahal. Ya, ini panitia pertama loh Pak. Ya, MC-nya juga beliau, nggak ada lagi. Cuman dulu nggak ada panggungnya cuman. Nggak ada sound system gitu, jadi teriak. Ya, sama seperti Bilal waktu azan, teriak Pak. Sekarang mau diikutin nggak ini sunnah Bilal? Habis suara kita kalau nggak pakai speaker sekarang gitu kan. Karena dulu memang teknologinya belum maju, jadi nggak usah ikutin azan gaya Bilal tanpa speaker, capek gitu nanti. Ya, sekarang mau udah ikutin aja perkembangan zaman. Ya, justru alhamdulillah lebih membantu kepada kita. Ya. Ketika Rasulullah sedang menceritakan, maka semua orang yang tadinya beriman kendor lagi imannya. Kendor lagi Pak, karena al-imanu yazid wa yang iman itu naik turun. Seperti bini kita, kalau tanggal tua, imannya Masya Allah turun. Tapi kalau tanggal muda imannya naik. Ya, mau topi mau tutu, aduh mau topi mau tutu. Padahal mau kopi atau susu gitu kan. Karena dia tahu gajian gitu kan, maka imannya naik gitu kan. Udah dandan jam 3 juga gitu kan. Ya gajian ya gitu kan. Nah itu ya. Orang yang kufur tambah kufur. Ya. Apa kata Abu Jahal? Sekarang agamanya Muhammad sudah tamat, sudah selesai katanya. Ada satu orang lagi yang kalau kita mau menggoyahkan keimanannya, akidahnya, maka selesai. Semuanya akan meninggalkan agamanya Muhammad. Siapa yang dihajar oleh Abu Jahal? Siapa yang didatangin oleh Abu Jahal? Mertuanya Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ini saya nggak berpikir kalau tidak ada Abu Bakar ini bagaimana ini kisah Isra Mi'raj ini, bahkan bisa sampai terdengar keluar kota Mekah. Dengan bijaknya, dengan kecerdasannya Abu Bakar, dia berpikir Nabi ke Palestina baru, otomatis penduduk Mekah tidak akan percaya. Maka Abu Bakar itu punya inisiatif. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya kumpulkan para petinggi-petinggi Quraisy yang ada di Darun Nadwah itu katanya. Lalu engkau cerita tentang peristiwa itu. Ini sama sekali tidak setting, tidak ada obrolan awal dengan Rasulullah. Maka ketika sudah berkumpul para petinggi-petinggi Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang lainnya, maka Rasulullah pun disuruh untuk menceritakan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu seperti penengah, ya, yang menengahi peristiwa ini. Karena ini nggak ketemu peristiwa ini. Yang satu mengatakan ke Palestina 1 malam, yang satu mengatakan tidak bisa. Kami saja orang-orang Quraisy itu kalau ke Palestina itu dengan kuda terbaik kami 1 bulan. Anda 1 malam, gila katanya. Nggak masuk logika ini, nggak masuk akal. Ya. Maka ditengahi oleh Abu Bakar. Wahai Quraisy, bentar lagi Rasulullah akan menceritakan tentang Palestina. Tolong, kalau perkataannya benar, Anda benarkan.
Siap. Tapi kalau ada satu saja yang bohong, Anda boleh mendustakan agamanya Muhammad. Alhamdulillah di dalam hadis riwayat Bukhari, Allah membukakan di depan matanya Rasulullah Palestina. Jadi insya Allah Nabi Mas selalu di backup, dibayuan oleh Allah, anytime, anywhere, dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak usah takut. Allah selalu ada. Innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita Rasulullah. Di streaming Palestina. Lalu Muhammad mulai menceritakan, begini kondisi jalannya Palestina. Orang Quraisy mengatakan benar. Begini kondisi gerbang Palestina, benar lagi. Sampai Rasulullah mampu menjelaskan pasarnya di Palestina. Sampai beliau mampu menghitungkan berapa jumlah tiang Masjidil Aqsa dan berapa jumlah kacanya Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Percaya tah baru Quraisy. Iya ya katanya benar tabinya. Ya. Padahal mereka itu sering rihlatash syita'i was-shaif. Kalau musim dingin mereka ke Palestina, kalau musim panas mereka ke Yaman. Ini kemarin di jurnal itu anak mahasiswa bikin konsep wirausaha berdasarkan surat Al-Quraisy. Jurnal nasional Sinta 6 alhamdulillah. Apa konsepnya, Pak? Di Quraisy itu kan kalau musim panas dia ke Yaman, kalau musim dingin dia ke Palestina. Ini konsep wirausaha, Pak. Maksudnya kalau musim dingin saya dagang wedang. Kalau musim panas saya dagang es katanya. Oh iya ya saya bilang begitu. Artinya kalau pebisnis itu mampu mengambil peluang dan kesempatan kata dia begitu. Oh iya alhamdulillah ya. Bentar lagi musim Ramadan dagang apa kira-kira? Gorengan kade pasukan gorengan siap. Ya, apalagi korma ya. Mendekati lebaran Idul Fitri sarung siap-siap. Pasmina mukena. Oh, ini orang yang mampu mengambil kesempatan. Ya, memasuki Idul Kurban. Waduh, pengusaha domba dan masih api bermunculan gitu kan. Jadi nggak akan pernah miskin orang Quraisy itu karena dia mampu mengambil peluang. Musim hujan tetap dagang, musim panas juga tetap dagang. Apa iya dompetnya kosong? Pagi-pagi dagang bubur, siangan warteg, sore malaman pecel lele, belum di rumahnya ngewarung harian, belum di perusahaan bulanan, belum ternak lele 2 bulanan, belum nyawah 3 bulanan. Waduh. Insya Allah jadi orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf lah gitu. Ya. Baik. Nah kemudian yang kedua, ketika Abu Bakar sudah selesai dengan tugasnya memfasilitasi, maka Rasul ambil alih. Wahai Quraisy, ada satu lagi kejadian katanya. Kalau engkau percaya maka engkau akan Islam. Tapi kalau engkau tidak, engkau akan kufur selamanya. Apa kata Rasulullah? Ketika aku sedang perjalanan pulang dari Palestina di atas buruknya itu, aku melihat ada beberapa rombongan kafilah onta sedang menuju ke Mekah, dan onta yang paling depan itu mempunyai kain warnanya merah. Ya, aku melihat ada satu unta yang tersesat katanya. Lalu dari atas langit aku teriakan, wahai Quraisy, unta kalian tersesat di lembah Fulan katanya. Ambillah katanya. Maka dilihat oleh Rasulullah ada kafilah yang mengambil unta itu. Lalu kembali ke barisan dan dia melaksanakan perjalanan ke kota Mekah. Kata Rasul, 2 hari lagi kafilah ini akan tiba di kota Mekah. Seiring berjalannya waktu maka ditunggu itu apa yang dia katakan oleh Muhammad itu benar apa tidak. Kalau bohong saya wajib mendustakannya. Tapi kalau benar tadi saya harus beriman. Akhirnya 2 hari berikutnya anak muda, anak kecil, dewasa, remaja, orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya kumpul di suatu pintu namanya pintu Bani Syaibah. Ya, benar gak nih Muhammad ngomong begitu benar? Alhamdulillah menjelang zuhur datanglah rombongan kafilah itu. Ya, satu demi satu, maka ditanya langsung oleh Abu Jahal. Wahai Quraisy kalian dari mana katanya? Kami dari Palestina. Apakah di tengah jalan kalian kehilangan onta? Iya benar katanya. Lalu kami mendengar ada suara dari langit katanya, yang mengatakan bahwa unta kalian tersesat di lembah Fulan, maka kami datangi dan memang betul unta kita sedang tersesat di lembah itu. Lalu kemudian balik ke barisan dan melaksanakan perjalanan ke kota Mekah. Ini yang dari kafilah balik nanya, wahai Quraisy sebentar,
Ini dari kami belum ada yang sampai satu orang pun nih. Bahkan belum turun dari unta-unta kita. Ini kalian tahu cerita ini dari siapa katanya. Dan semua menjawab dari Muhammad. Nah, saat itu satu kota Mekah percaya dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Dari sinilah Islam, kabar Isra Mi'raj ini terdengar sampai negeri Yastrib. Ya, atau negara Madinah kalau kita saat ini, sampai ke negeri Taif dan yang lain sekitaran yang ada di situ. Maka orang semakin penasaran kepada Rasulullah, kepada Muhammad tuh, datang berbondong-bondong. Ya, maka dalam periode dakwah beliau itu kan di Mekah itu waktunya sempit Pak, dan memang ini intimidasinya kuat. 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, takut ketahuan dibunuh. Jadi dakwahnya itu di Darul Arkom, ya, dakwahnya itu di rumah beliau dengan istri, dengan ashabikun. 3 tahun Pak, lebih bahkan. Setelah dakwah sembunyi-sembunyi dirasa kurang optimal, maka 3 tahun berikutnya dakwah secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Ketika dakwah terang-terangan, itu pasukannya Abu Jahal ini luar biasa ancamannya. Sampai 3 tahun berikutnya Bani Hashim diboikot. Ultimatum dari petinggi, dari raja. Jangan engkau berteman dengan Bani Hashim. Melakukan perdagangan dengan Bani Hashim, menikahkan anak dengan Bani Hashim, entong cet-cetan dengan Bani Hashim. Oh, emang zaman dulu ada WhatsApp ya Bang gitu ya. Diboikot Pak. Bahkan sampai banyak yang meninggal karena kelaparan. Alfa ditutup, Indo ditutup, gitu. Warung ditutup semuanya. Ini Masya Allah luar biasa. Kejam mereka kepada keluarganya Rasulullah dan para pengikut Rasulullah itu. Jadi nggak gampang dakwah zaman dulu itu. Ya, karena ada orang enak ya zaman Nabi mah, Abu Bakar surga, Umar surga katanya. Iya kalau kebagian surga, kalau kebagian ente Abu Jahal, neraka urusan. Gitu kan. Ya. Kemudian dakwah berikutnya seruan secara umum. Nabi menyambangi perkemahan, Nabi mengunjungi tenda-tenda orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini pun sama genting luar biasa. Di tahun ke-10 kenabian ketika Rasulullah berusia 50 tahun, Abu Thalib wafat. Usianya 87 tahun. Orang yang membackup Rasulullah dari luar rumah. Kalau yang nge-backup dia itu dalam rumah itu adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Jadi 2 backupan, intern, ekstern. Ya. Tapi yang paling banyak di lapangan itu eksternnya ini. Kan Abu Thalib itu ditawari, ya Abu Thalib, akan kami ganti Muhammad dengan seorang pria tampan katanya. Mau nggak kau tukar Muhammad? Enggak. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan kalau seandainya mereka membawakan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti daripada mendakwahkan Islam ini. Masya Allah, begitu. Mau ditawari apa Rasulullah nggak akan pernah berhenti, Pak. Maka keimanan kita jaga, jangan gara-gara supermi, Masya Allah, pindah kiblat ya itu ya, gara-gara supermi partai, jangan sampai seperti itu. Keimanan itu harus mantap. Ya, mau hinaan, cacian, bahkan cambukan, bahkan lemparan batu, bahkan diancam dibunuh, tetap Islam ada di dada kita. Ya. Nah, kemudian Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah, ya, walaupun di tahun yang sama istri beliau juga wafat, Siti Khadijah, maka disebut dengan tahun kesedihan. Ini basyariahnya Rasulullah, ya, sedih sama seperti kita manusia, Pak. Kalau ditinggal istri kita, sedih nggak kira-kira? Wah, bener. Kalau ditinggal istri kita sedih nggak kira-kira? Naluri manusiawi sedih, nggak ada yang bikinin kopi, nggak ada yang ngerokin ini, pulang kerja kehujanan gitu kan. Ketika meninggal ulang-ulang dah. Istri kita kemana gitu kan? Naluri basyariahnya kita. Rasul juga sama sedih. Pamannya meninggal, istrinya meninggal. Dakwahnya ke Taif kali. Di Taif malah didapatkan hinaan, cacian, lemparan batu ternyata. Sampai pelipisnya Rasulullah berdarah. Sampai sendalnya itu penuh darah begitu, dengan Ja'far itu. Ya. Akhirnya Allah mengetahui ini kondisi Nabi sedang down, galau. Ya, maka Allah tahu bagaimana cara mengobati kekasihnya.
diajak jalan-jalan, yaitu di Isra dan di Mi'rajkan, naik ke atas langit. Jadi kalau ada teman kita yang sedang galau, maka obatnya harus diajak jalan healing atau healing gitu kan. Ulah di rumah baik, ulah di musola wae. Ini adalah konsep metode Rasulullah ya, metode Allah menghibur kekasihnya Muhammad. Yang tadinya hanya cerita ya bab surga, bab neraka, bab siksa kubur. Ayo Muhammad tak ajakin, langsung lihat surga dan neraka bagaimana kondisinya. Alhamdulillah. Bahkan kan di dalam peristiwa Mi'raj ini Rasulullah dialog di langit pertama sampai langit ke-7 itu. Sampai ketemu mbahnya Adam. Ya, nanti 11 Hijriah itu akan ada perintah dari Allah tentang haji. Ya, tentang haji, maka dijelaskan dulu dari dialog itu. Nanya, "Mbah, itu apa?" "Oh, itu Tugu." Ya, Jabal Rahmah itu adalah tempat bertemu aku dengan mbahmu Hawa katanya di situ. Nanti kalau pulang tandai katanya. Lah kalau ini tempat nenekmu Hajar cari air dari sofa ke Marwah. Nanti tandai kalau pulang ya leh katanya begitu. Ini kan harus ada dialog dulu gitu kan. Lah ini makom Ibrahim. Nah nanti tandain juga. Ini apa? Ini Hijir Ismail. Tandain juga ya kalau pulang ya. Nah diajari semuanya. Bahkan Rasul diajak masuk ke surga. Waduh ya Allah banyak umat ya. Umat siapa Jibril? Umat Muhammad. Umat engkau ya Rasulullah. Ke neraka lebih banyak lagi. Ini umat siapa? Umat Muhammad juga katanya. Masya Allah. Maka Rasulullah dititipi syafaat supaya untuk menyelamatkan nanti orang-orang yang ada di neraka itu, insya Allah. Luar biasa cintanya baginda Rasul ini kepada umatnya ini. Ya Allah, kalau mereka seandainya penuh dosanya selautan, segunung 7 lapis langit dan samudra, selama mereka mau bertobat, ampuni ya Allah. Selama napasnya belum lepas, malam yughargil, terima dan ampuni ya Allah. Mau dia pemabuk, pezudi, pezina, kalau sebelum wafatnya dia sempat bertobat, maka diampuni dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Sayangnya baginda Rasulullah kepada kita umatnya ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ini mengajarkan Muhammad, engkau jangan bergantung kepada Abu Thalib, engkau jangan bergantung kepada Khadijah. Aku ini ada. Aku nggak akan mati sampai kapanpun katanya. Manusia makhluk itu akan meninggalkan kita. Ya tadi saya bilang istri bakal mangkat, bakal minggat, bakal pergi, bakal mati. Anak kita bakal dibawa oleh suaminya, istrinya. Tinggal kita sendiri Pak. Mau kemana kalau bukan kepada Allah kita menggantungkan diri ini. Mau kemana kalau bukan ke Allah kita memohon ampunan, meminta perlindungan dan memohon keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi Isra Miraj menegaskan bahwa Allah lah yang hak untuk kita jadikan sebagai sandaran, sebagai kita gantungan hidup. Jadi jangan terlalu bergantung kepada makhluk. Ya. Yang kedua, ketika Rasulullah sudah diperlihatkan surga, neraka, siksa kubur, azab kubur, maka semakin mantaplah keyakinan Rasulullah ini. Makanya mau nanti di Madinah itu kan mau perang besar. Ya Badar, ya Uhud, ya Hunain, ya Tabuk, ya Ahzab, ya Khandaq itu di Madinah Pak. Kalau imannya belum dicharger oleh Allah khawatir boro-boro mau perang. Maka dicharger dulu dengan Isra Miraj ini. Makanya dampaknya ini sangat luar biasa sekali sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Nah ini saya sedikit membahas tentang sholat. Sampai jam berapa? Oh sudah habis katanya. Ya, wallahu alam saja ya. Ya, ini sedikit tentang sholat Pak. Sholat itu diturunkan di mana? Di negara mana? Ini kada ada yang tahu kasih kopi lah. Di negara Mekah. Di negara Mekah ya. Ketika Rasulullah selesai Isra Miraj, diajari SOP-nya oleh Jibril. Perintahnya dari Allah, tapi SOP-nya Jibril, hati-hati. Di atas bukit diajari oleh Jibril. Rasulullah memperhatikan rukunya, i'tidalnya, sujudnya sampai selesai, sampai khatam. Ya. Lalu Rasulullah ajarin ke umat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Hei, sholatlah kalian seperti aku sholat. Aku sudah selesai 2 SKS dengan malaikat Jibril katanya begitu. Sudah lulus, geus diwisuda gitu kan tentang bab sholat. Ya. Sementara
perintah ketika Rasulullah menyuruh memotong celana itu adanya di negara mana? Di negara mana, Pak? Ketika Rasulullah berbenturan dengan Yahudi, Majusi, Romawi, Rasul melihat orang Romawi kalau pakai jubah bermeter-meter. Panjang, Pak, jubahnya orang Romawi itu, raja itu. Ini simbol keangkuhan dan kesombongan. Semakin panjang kastanya semakin bagus. Jadi kalau raja kasta baju jubahnya panjang itu, wah, terhormat. Jangan ditiru, hati-hati. Justru malah Rasulullah suruh kita potong celana kalian. Jangan seperti orang-orang Romawi itu. Iyalah, sombong. Ini turunnya di Madinah. Terus pertanyaannya ketika sholat di Mekah, itu sudah sah belum sholatnya Rasulullah? Ada yang berani ngatain sholat Rasulullah tidak sah? Sempurna belum sholatnya Rasulullah? Perintah motong celananya di Madinah. Mau mengatakan kalau Rasulullah sholat dengan celana di bawah mata kaki itu. Sahabat Abu Bakar kurus kerempeng, ya Rasulullah saya mah kurus kedodoran kalau pakai sarung teh. Enggak, kok Abu Bakar enggak termasuk golongan itu. Berarti ketika di Mekah sholatnya bagaimana? Mungkin di atas atau di bawah ya mata kaki, atau ngepas di bawah mata kaki, karena perintah memotongnya itu di Madinah. Berarti selama 4 tahun lebih di Mekah Rasulullah sholat dengan kondisi apa? Pakaiannya seperti apa? Jubahnya seperti apa? Karena perintahnya belum turun. Ini sejarah sirah, pasti tahu. Ya, bahkan Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah ini aku mau kedodoran, ngangsar cenah. Tenan naon Abu Bakar da maneh mah lain golongan naon sombong, katanya begitu. Jadi konteksnya sosiologis ternyata. Ini konteksnya kesombongan itu kemanusiaan. Jadi nggak ada kaitannya sebetulnya. Bahkan malah yang sunnahnya yang itu. Ya. Lah tidak mungkin atuh sholat dicicil, hari ini tasyahud awal, nanti di Madinah tasyahud akhir. Di Mekah 2 rakaat Isya, nanti 2 rakaat lagi di Madinah. Kan orang mungkin begitu. Sudah sah, sudah sempurna, diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau suruh motong celana itu konteksnya mohon maaf, sombong. Jangan ikutin Romawi katanya, sombong itu. Pakai jubah bermeter-meter, ya, pakai jubah melebihi batas kaseseret atuh, takutnya ada kotoran, ada debu, ada najis gitu kan. Tapi kalau pengantin baru boleh. Pengantin kan weddingnya panjang-panjang aja ya. Anak kita kan lihat aja pengantinan bermeter-meter itu gaun pengantinnya. Lah itu mah tidak termasuk konteks itu. Ya. Ini yang maksud konteks tadi ya. Artinya mau di atas mata kaki boleh, pas mata kaki boleh, di bawah mata kaki juga boleh. Yang penting menutup aur. Itu intinya mah. Jadi jangan merasa saya yang paling benar, janganlah. Jangan merasa saya yang paling mulia, saya yang paling suci, janganlah. Ya, kita mah hanya melaksanakan, pada akhirnya Tuhan nanti yang menentu. Saya kira itu saja, mungkin tidak baik terlalu lama. Nanti doa pada Kiai Rusnan saja ya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah, ada fadilah, ada ilmu yang bisa diambil walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi, berkumpul kembali lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Kami sampaikan terima kasih pada Ustaz Zainal Abidin SPD MPDI yang alhamdulillah membuka wawasan kita, membuka ilmu kita tentang bagaimana peristiwa Isra wal Miraj dan berbagai ilmu lainnya. Mudah-mudahan semakin meneguhkan, semakin meyakinkan daripada keimanan kita, dan semoga ilmu ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan disampaikan kepada keluarga kita di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya sebelum beberapa informasi dari Ketua Porsil, kita tutup terlebih dahulu dengan doa taklim pada pagi hari ini yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita semua Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Rusnan. Kiranya beliau berkenan untuk memimpin doa penutup taklim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, segenap guru-guru yang hadir pada pagi hari ini, yuk sama-sama sebelum kita berdoa kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga daripada kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita, yang kecilnya diampuni Allah Subhanahu wa taala, yang besarnya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bin nuril ilmi. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bin nuril iman. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bin nuril Islam. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bin nuril ihsan. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bin nuril Quran. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bin nuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardu binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wazayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratina allati ilaiha ma'atuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila rohi almarhum almarhumah Bapak Haji Luciana bin Matkurdi wa ila rohi khususan almarhum almarhumah Bapak Ki Haji Mahdi Nawawi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa fanhum. Allahumma la takhrimna ajruhum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi syahri Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi